Buat teman-teman yang lagi mikirin cara paling efektif untuk membuat uang kalian bekerja keras, video ini pas banget. Kalau kalian mau mencari investasi yang bisa memberikan hasil dalam waktu singkat, katakanlah dalam 1-3 tahun, ini video yang pas banget. Ini bukan hanya soal menabung, tapi membuat dana kalian tumbuh secara signifikan untuk mencapai target jangka pendek, entah itu untuk modal usaha, untuk liburan, atau bahkan untuk uang muka rumah. Daripada hanya disimpan di bank dengan bunga yang tidak seberapa, mari kita bahas 7 investasi jangka pendek yang bisa menjadi pilihan cerdas buat teman-teman. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah gerbang ideal buat teman-teman yang baru mau berkenalan dengan dunia investasi. Produk ini mengalokasikan seluruh dananya ke instrumen pasar uang yang punya risiko sangat minim, seperti deposito berjangka dan surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Karena instrumen-instrumen ini punya risiko yang rendah, fluktuasi nilai reksadana pasar uang nyaris tidak ada. Jadinya, uang kalian dijamin aman dari gejolak pasar yang ekstrim. Keunggulan terbesar dari reksadana pasar uang adalah tingkat likuiditasnya yang sangat tinggi. Kalian bisa mencairkan investasi kapan saja kalau kalian mau, bahkan dalam hitungan hari kerja, tanpa ada potongan biaya atau penalti. Ini membuatnya sangat fleksibel untuk kebutuhan dana darurat atau dana yang akan kalian pakai dalam waktu dekat. Prosesnya juga sangat mudah, bisa lewat aplikasi atau platform investasi online tanpa perlu ribet mengurus dokumen. Meskipun keuntungannya tidak sebesar instrumen investasi lainnya, reksadana pasar uang tetap menawarkan imbal hasil yang lebih kompetitif dibandingkan tabungan biasa. Investasi ini sangat cocok buat teman-teman yang butuh tempat parkir dana yang aman, mudah diakses, dan tetap produktif. Dengan dikelola oleh manajer investasi yang profesional, kalian bisa tetap tenang karena dananya akan diurus oleh ahlinya. Yang kedua adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah instrumen investasi yang sudah sangat dikenal dan teruji. Cara kerjanya sederhana. Teman-teman tinggal menyetorkan sejumlah dana ke bank dalam jangka waktu yang sudah disepakati, misalnya 3, 6, atau 12 bulan. Sebagai imbalannya, bank akan memberikan bunga yang tingkatnya lebih tinggi dan pasti daripada bunga tabungan biasa. Salah satu alasan mengapa deposito berjangka menjadi pilihan favorit adalah tingkat keamanannya yang relatif tinggi. Dana kalian dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS hingga batas nominal tertentu, yang berarti kalian tidak perlu khawatir kehilangan uang jika terjadi sesuatu pada banknya. Deposito juga memberikan kepastian hasil. Kalian bisa mengetahui persis berapa jumlah uang yang akan kalian terima saat jatuh tempo, yang memudahkan kalian dalam merencanakan keuangan. Tapi, satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah sifatnya yang kurang fleksibel. Kalau kalian terpaksa mencairkan dana sebelum jatuh tempo, maka biasanya kalian akan dikenakan penalti berupa pengurangan bunga. Oleh karena itu, pastikan kalian menempatkan dana yang memang tidak akan kalian butuhkan dalam waktu dekat. Jenis yang ketiga adalah obligasi jangka pendek. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai cara untuk mengumpulkan dana. Dengan membeli obligasi, kalian secara tidak langsung meminjamkan uang kepada mereka. Untuk tujuan investasi jangka pendek, kalian bisa memilih obligasi dengan tenor 1-3 tahun. Sebagai pemegang obligasi, kalian akan mendapatkan bunga atau kupon secara berkala yang biasanya dibayarkan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Keamanan obligasi sangat bergantung pada siapa yang menerbitkannya. Obligasi pemerintah seperti obligasi negara retail atau ORI, atau savings bond retail atau SBR dianggap sangat aman karena dijamin oleh negara. Obligasi perusahaan punya risiko yang lebih tinggi, tapi imbal hasilnya biasanya juga lebih menarik. Pilihan ini cocok untuk kalian yang mencari pendapatan pasif secara berkala. Keuntungan lainnya, obligasi bisa dijual belikan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Jadi, kalau kalian tiba-tiba butuh uang, kalian bisa mencoba menjualnya. Tapi ya, harga jualnya bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar. Ini berarti ada potensi keuntungan kalau dijual lebih mahal, tapi ada juga potensi rugi kalau dijualnya lebih murah. Yang keempat adalah saham blue chip. Saham blue chip adalah saham dari perusahaan-perusahaan besar, mapan, dan punya reputasi yang sangat baik di pasar.
Mereka biasanya punya fundamental yang kuat, keuntungan yang stabil, dan sering membagikan dividen. Contohnya aja misalnya Microsoft, Nvidia, dan sebagainya. Meskipun investasi saham sering dianggap sebagai investasi jangka panjang, saham blue chip bisa menjadi pilihan untuk jangka pendek karena pergerakan harganya cenderung lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif dibandingkan saham-saham lainnya. Investasi saham blue chip juga menawarkan potensi imbal hasil yang sangat menarik, baik dari kenaikan harga saham atau capital gain, maupun dari dividen yang dibagikan secara rutin. Untuk memaksimalkan potensi ini, kalian harus aktif memantau kondisi pasar dan kinerja perusahaan yang akan kalian beli. Tapi perlu diingat, saham itu tetap punya risiko yang lumayan tinggi. Meskipun lebih stabil, harganya bisa saja turun karena sentimen pasar atau berita tertentu. Oleh karena itu, penting buat kalian untuk tidak menempatkan semua dana di satu saham saja. Lakukan diversifikasi ke beberapa saham blue chip yang berbeda sektor untuk meminimalkan risiko. Yang kelima adalah emas. Emas sudah dikenal sejak lama sebagai aset yang nilainya cenderung naik saat kondisi ekonomi sedang tidak pasti. Emas sering disebut sebagai aset lindung nilai karena kemampuannya mempertahankan daya beli dari inflasi. Kalian bisa berinvestasi dalam bentuk emas fisik seperti batangan atau koin, atau melalui emas digital yang bisa dibeli melalui platform online. Salah satu keunggulan emas adalah likuiditasnya yang tinggi. Emas sangat mudah untuk dijual kembali di mana saja, kapan saja, tanpa banyak birokrasi. Investasi emas juga tidak memiliki risiko gagal bayar, seperti halnya investasi pada surat utang. Emas juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk diversifikasi portfolio kalian, mengurangi risiko keseluruhan dari investasi lain. Tapi, investasi emas juga punya tantangan. Pergerakan harganya tidak selalu mulus naik, terkadang bisa stagnan atau bahkan turun dalam periode tertentu. Selain itu, kalian juga harus memperhitungkan biaya penyimpanan kalau kalian memilih emas fisik atau biaya admin kalau memilih emas digital. Jenis yang keenam adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah instrumen investasi yang mengalokasikan sebagian besar dananya ke instrumen utang seperti obligasi. Ini adalah alternatif yang lebih praktis daripada harus membeli obligasi satu persatu. Dengan reksadana ini, kalian tinggal menyetorkan dana dan manajer investasi yang akan mengelola dananya untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal. Reksadana pendapatan tetap menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, tapi dengan resiko yang lebih besar. Nilai asetnya bisa berfluktuasi seiring dengan pergerakan harga obligasi di pasar, tapi fluktuasinya tidak se-ekstrim saham. Investasi ini cocok untuk kalian yang ingin imbal hasil di atas deposito, tapi tidak mau mengambil risiko setinggi kalau lewat saham. Reksadana pendapatan tetap memberikan keseimbangan antara risiko dan potensi keuntungan yang menjadikannya pilihan yang solid untuk tujuan keuangan jangka pendek. Dan jenis yang ketujuh adalah peer-to-peer lending. Investasi peer-to-peer lending adalah platform di mana kalian bisa meminjamkan uang secara langsung kepada individu atau bisnis kecil yang butuh dana tanpa melalui bank tradisional. Sebagai pemberi pinjaman atau lender, kalian akan mendapatkan imbal hasil dari bunga yang dibayarkan oleh borrower atau peminjam secara berkala. Prosesnya semua dilakukan secara online melalui platform yang menghubungkan kedua belah pihak. Potensi imbal hasil dari peer-to-peer lending ini bisa sangat tinggi, bahkan jauh di atas deposito atau reksadana. Ini bisa menjadi pilihan menarik kalau kalian mau dananya berkembang dengan cepat. Tapi perlu diingat, imbal hasil yang tinggi ini juga dibarengi dengan resiko yang lebih besar. Resiko utama dalam peer-to-peer lending adalah resiko kalau peminjamnya gagal bayar. Kalau peminjam tidak bisa mengembalikan uangnya, maka kalian bisa kehilangan sebagian atau seluruh dana yang kalian investasikan. Untuk mengurangi resiko ini, penting banget buat kalian untuk menyebarkan dana ke banyak peminjam yang berbeda atau diversifikasi, dan hanya berinvestasi melalui platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Intinya, memilih investasi jangka pendek yang tepat akan sangat membantu kalian untuk mencapai tujuan keuangan. Setiap instrumen itu ya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Pahami aja dulu tiap instrumen investasi dan pahami juga risiko yang ada. Kemudian sesuaikan dengan target keuangan kalian. Yang penting, jangan tunda terlalu lama untuk mulai berinvestasi. Karena investasi itu intinya adalah harus menyimpan uang pada instrumen investasi selama mungkin. Jadi semakin cepat kalian mulai, sebenarnya semakin baik. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!